I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Iswantini, NIM 211101010073. Saya dari kelas PAI 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu bahan ajar. Jadi bahan ajar itu merupakan perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan dapat berupa cetak maupun non-cetak. Dan yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik bahan ajar. Yang pertama adalah karakteristik konsistensi, yaitu komponen-komponen yang terkait dengan pengembangan bahan ajar harus konsisten, baik itu secara konsep maupun materi. Yang kedua yaitu adalah memiliki daya tarik, karena potensi yang dimiliki peserta didik itu membutuhkan pengembangan, dan pengembangan itu membutuhkan sesuatu yang menarik. Maka, hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar peserta didik itu memiliki motivasi untuk terus belajar dan semangat belajar, diperlukan sesuatu yang dapat membuat peserta didik itu tertarik. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sistematis. Yaitu sistematis dalam pengembangan bahan ajar sangat diperlukan karena dapat mempermudah peserta didik dalam memilih materi atau submateri yang ingin dipelajari. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis bahan ajar menurut para ahli. Jadi secara umum bahan ajar itu dapat dibedakan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak itu meliputi handout, buku, modul, brosur, ataupun lembar kerja siswa. Sedangkan bahan ajar non-cetak yaitu meliputi bahan ajar audio, visual, dan juga audiovisual. Contoh dari bahan ajar audio itu seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Sedangkan contoh dari bahan ajar visual yaitu adalah seperti PPT, dan bahan ajar audiovisual yaitu seperti video dan juga film. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu adalah analisis kebutuhan bahan ajar, di mana pada analisis ini itu juga dibagi menjadi 3 analisis. Yang pertama yaitu adalah analisis kurikulum, di mana yang pertama itu adalah ada KI. Jadi KI adalah acuan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam setiap agenda dan tingkatan kelas. KI terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu adalah KI 1 yang berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 berkaitan dengan sikap sosial, KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 yang berkaitan dengan keterampilan. Dan contoh dari bahan ajar Aqidah Akhlak saya mengambil dari buku bahan ajar Aqidah Akhlak MI kelas 3 yang materinya itu adalah akhlak terpuji. Contoh dari kompetensi inti yaitu yang pertama menerima, menjalankan, dan juga menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. Dan yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul karimah.
Yang selanjutnya itu ada KD, yaitu kompetensi dasar yang merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Di mana contohnya dalam bahan ajar akidah akhlak itu yang pertama adalah 1.8 menjalankan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. 2.8 menunjukkan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. 3.8 menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. 4.8 mengkomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Selanjutnya yaitu indikator, yaitu alat ukur dalam sebuah proses pencapaian tujuan. Contoh dalam bahan ajar akidah akhlak kelas 3MI yaitu yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, membedakan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga, memberikan contoh sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keempat, yaitu membuat cerita pengalaman tentang sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan analisis yang kedua yaitu ada analisis sumber belajar, yang merupakan analisis terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan juga kemudahan pemanfaatan sumber belajar yang ada dan digunakan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang terakhir yaitu ada analisis karakteristik peserta didik, yang merupakan analisis dilakukan sebagai landasan kebutuhan belajar dan bagaimana bahan ajar yang dapat memotivasi peserta didik. Jadi dalam bahan ajar akidah akhlak MI kelas 3 ini juga harus terdapat motivasi untuk peserta didik. Yang kedua yaitu ada penyusunan peta bahan ajar. Jadi penyusunan peta bahan ajar dilakukan untuk mengetahui komponen bahan ajar mana saja yang akan dikembangkan dalam satuan pembelajaran tertentu. Contoh dalam bahan ajar akidah akhlak MI kelas 3 yaitu contohnya sebagai berikut. Akhlak terpuji yang dibagi menjadi 3 yaitu pemberani dan pantang menyerah dan juga tolong menolong, yang di dalamnya itu terdapat arti dan juga manfaatnya masing-masing. Dan langkah yang ketiga dalam pengembangan bahan ajar yaitu ada penyusunan bahan ajar, dan di dalamnya itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan yang meliputi yang pertama itu ada menentukan tujuan belajar peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Contoh dalam tujuan perencanaan yang kedua yaitu melakukan pemilihan isi bahan ajar yang meliputi istilah, konsep, prinsip, fakta, contoh atau ilustrasi, dan lain sebagainya. Contohnya dalam bahan ajar akidah akhlak kelas 3MI yaitu guru memasukkan materi apa saja yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran, yaitu seperti contohnya adalah materi pantang menyerah, materi pemberani, dan materi tolong menolong. Dan yang ketiga yaitu ada penyusunan kerangka yang merupakan garis besar dari isi bahan ajar. Dan yang keempat yaitu melakukan pengumpulan konsep atau data yang relevan, aktual, objektif, dan tidak bertentangan dengan topik. Dan tahap yang kedua yaitu ada tahap yang kedua yaitu adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu adalah sistematika penulisan. Jadi dalam bahan ajar akidah akhlak harus menggunakan penulisan yang sistematis. Dan yang kedua yaitu tata letak. Yang ketiga ada penyajian ilustrasi. Jadi dalam pengembangan bahan ajar
Akidah Akhlak MI kelas 3 materi akhlak terpuji, kita bisa menyajikan ilustrasi tentang tolong-menolong, pemberani, ataupun pantang menyerah. Dan yang keempat yaitu ada penggunaan warna. Jadi pendidik bisa menggunakan warna yang menarik peserta didik. Dan yang kelima yaitu pemilihan jenis dan ukuran kertas. Dan yang terakhir adalah penjilidan. Kemudian tahap yang terakhir dalam penerapan pengembangan bahan ajar yaitu adalah tahap pemantapan. Yang meliputi yang pertama itu adalah evaluasi bahan ajar yang dilakukan oleh pendidik untuk mendapatkan penilaian, kritik, serta saran dalam rangka menyempurnakan bahan ajar. Dan yang kedua yaitu adalah revisi terhadap bahan ajar yang telah dievaluasi oleh para pendidik untuk mendapatkan penilaian akhir. Jadi tahap yang terakhir itu pendidik harus melakukan evaluasi dan juga revisi agar bahan ajar yang digunakan itu menjadi lebih baik saat proses pembelajaran berlangsung. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.